yang Pak Fajar kasih tahu. Jadi yang lain-lain dia bilang ya sudah bang, kita upayakan untuk perdamaian aja dulu. Makanya saya bilang saya akan coba untuk menghubungi PH-nya atau Ibu Yuyunya untuk kita duduk bareng. Hari ini kita sudah tanda tangan kuasa dari Pak Fajar. Jadi Bang Fajar ini kebetulan sudah ditahan sekitar 20 hari. Kemarin udah berpanjang lagi. Kita hari ini rencananya kita upaya mediasi dulu sama pihak terlapor. Jadi itu yang saya tadi bicarakan sama Bang Fajar. Semoga pihak terlapor juga di bulan Ramadan ini bisa melakukan mediasi-mediasi yang baik, karena mereka ini kan dulu berteman, sudah kenal cukup lama tuh, dari Bang Fajar usia 17 tahun. Artinya sayang sekali perkenalan yang sudah sangat lama, berteman sampai jadi pasangan suami istri. Saya berharap ya kedua belah pihak bisa berbesar hati, bisa saling legowo untuk berdamai dengan ikhlas, karena momen-momen lebaran seperti ini semoga mereka bisa memaknai arti dari persahabatan itu sendiri. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Manakala bisa terjadi perdamaian, mungkin mereka tidak ada kata sepakat, ya kita akan mempelajari bukti-bukti yang ada. Kita akan mengupayakan upaya hukum lain untuk mempertahankan hak-hak dari klien kita. Oke, kalau boleh tahu, tadi Abang sempat melihat Fajar langsung. Iya, Bang Fajar sehat di atas. Ya, dia juga tidak dendam. Dia katakan, ya saya ikhlas Bang menjalani proses ini. Jadi dia serahkan sepenuhnya ke kita sebagai tim kuasa hukum beliau. Dan beliau katakan, Bang, saya sangat merindukan istri saya Bang. Semoga dia masih punya etikat, ya istilahnya memaafin dia. Dia mengakui lah kesalahan-kesalahannya itu juga. Tapi dia katakan Bang, semoga kasus ini cepat selesai Bang. Dia cuma katakan begitu kepada saya. Jadi intinya dia sehat. Ya, dia juga ikhlas menjalani proses ini. Dan beliau katakan semoga di bulan Ramadan ini bisa mereka berbaikan kembali. Begitu pesan beliau kepada saya tadi. Tidak ada keluhan Bang selama dia ditahan 20 hari di sana? Kalau di dalam tahanan seperti biasalah. Apa aja Bang kalau boleh tahu? Ya mungkin beliau belum pernah mengalami hal seperti ini, jadi agak asing aja di dalam. Tapi beliau katakan udah 20 hari lebih ini dia sudah bisa penyelesaian lah dengan tempat yang barunya di sini. Tetap menjalankan puasa Bang di dalam sel? Wah, pasti Fajar, beliau masih menjalankan puasa. Ya. Karena beliau juga kan tadi bilang, Bang, aku lagi puasa ini. Semoga beliau selama bulan Ramadan ini tetap puasanya terjaga. Gitu aja sih. Bang, tepatnya kapan sih Abang akhirnya ditunjuk menjadi kuasa hukumnya Fajar Umbara? Kemarin dia tanda tangan surat kuasa. Hari ini kebetulan penyidik minta kuasa yang asli, jadi saya print kembali untuk tanda tangan kuasa yang baru, yang biar saya kasih ke teman penyidik kuasa yang asli, seperti itu. Oke, alasannya apa Bang? Karena dari awal dia datang tidak mau memakai lawyer, sekarang akhirnya dia memutuskan untuk memakai lawyer. Apakah kasus ini terlalu berat atau gimana Bang? Kalau itu sih yang pertama, mungkin dia sudah mengetahui bahwa proses ini mungkin agak pelik untuk dia. Jadi dia tidak punya interaksi dengan pihak luar, mau tidak mau dia harus pakai lawyer biar untuk memudahkan proses dia ke depannya. Untuk bisa salah satunya tadi itu melakukan mediasi dengan pihak terlapor toh. Makanya dia putuskan untuk pakai lawyer dan kita berusaha untuk itu. Sudah komunikasi Bang? Bagaimana Bang? Karena kan yang menunggu Fajar Umbara ini kan ada kekerasan, KDRT, perceraian juga ya Bang, bagaimana? Kalau
langkah selanjutnya kita kan mempelajari 1-2 hari ini. Kebetulan saya coba untuk menghubungi pihak terlapor toh, dalam hal ini Ibu Yuyun dan PH-nya beliau. Coba kita, ya itu seperti saya ketekankan di awal tadi, kalau memang ini permasalahan ini bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, bisa diselesaikan dengan perdamaian, kan alangkah baiknya. Kita manfaatkan momen lebaran ini, momen puasa ini, setidaknya kita saling memaafkan. Itu aja dulu yang perlu saya perjuangkan. Manakala nanti misalnya dalam perdamaian ini tidak ada kata sepakat antara kedua belah pihak, ya saya akan mempelajari bukti-bukti yang ada, dan mungkin kita akan melakukan upaya-upaya hukum untuk mempertahankan kepentingan klien kita. Nah, itu aja dari saya. Kalau dari pihak sana syarat-syaratnya berat Bang, karena kan pihak sana memang ingin banget Fajar Umbara ditahan karena terasa trauma yang besar dari mereka itu. Ya itu tadi saya katakan, semoga hati mereka bisa lebih luluh, bisa lebih damai, bisa lebih ikhlas. Karena saya katakan dari awal, mereka kan sahabat lama, 17 tahun itu kan bukan waktu sebentar toh. Ya siapa tahu Ibu Yuyun juga masih mau berbelas kasih, dia mau memaafkan. Ya momen-momen lebaran ini kita bergunakan untuk saling memaafkan. Makanya saya tadi upayakan semoga mereka punya hati yang terbuka, mereka bisa untuk memaafkan satu sama lain toh. Karena esensinya kalau mereka bisa berdamai, itulah yang kita tunggu. Ya, buat apa panjang-panjang kita, misalnya tadi Pak Fajar, dia mengakui kesalahan dia, tetapi beliau juga mungkin ada hak-hak beliau juga tuh selama dia berumah tangga sama Ibu Yuyun. Nah itulah yang saya bilang tadi, saya akan memperjuangkan hak-hak yang memang menurut saya yang Pak Fajar kasih tahu, dia masih punya hak-hak hukum juga. Yang saya katakan tadi, coba kita melakukan yang namanya mediasi demi mencatat yang namanya perdamaian itu sendiri. Karena dari beliau sendiri, ya coba Bang Boy, saya kan sudah 20 hari lebih di sini. Belum ada mediasi dengan pihak terlapor toh, makanya saya coba hari ini untuk menghubungi pihak terlapor, dalam ini PH dan Ibu Yuyun. Mungkin saja ya yang namanya berusaha kan boleh-boleh saja toh, siapa tahu perdamaian itu bisa terwujud. Seperti saya katakan tadi, bahwa momen lebaran ini kita saling memaafkan, itu aja ya. Kalaupun misalnya proses perdamaian yang kita usahakan sudah optimal, tidak membuahkan hasil, ya kita akan kawal, kita akan mengambil upaya hukum yang lain, baik pidana maupun perdata, untuk mempertahankan hak-hak klien kita. Itu aja. Pak Fajar mengenai luka dari anaknya Ibu Yuyun, beliau katakan memang sebelumnya itu, sebelum ada laporan itu, anaknya itu sudah ada pukul tembok waktu itu. Pukul tembok, tangannya itu sudah sempat kesleo atau apa, sempat diurut di Haji Naim. Diurut di sana. Setelah itu waktu mereka berantem terus bagaimana itu, mungkin anak ini kan atau menangkis atau dia memukul, akhirnya tangannya itu kesleo kembali. Artinya dalam proses pemulihan toh, ya kita logikanya kalau seandainya mau dianiaya kan pasti di muka toh, nggak mungkin di tangan. Bisa jadi seperti itu versinya Pak Fajar gitu. Terus mereka juga kan istilahnya baru 2 tahun pernikahan toh, ya mereka mau cerai, ya Pak Fajar bilang mereka nikah siri toh. Jadi tidak ada perceraian ya Bang ya? Tidak ada perceraian, kecuali daftar dulu itu perceraian itu. Ya. Berarti statusnya menikah siri. Oke. Ya, itu yang Pak Fajar kasih tahu. Jadi yang lain-lain dia bilang ya sudah Bang, kita upayakan untuk perdamaian aja dulu. Makanya saya bilang saya akan coba untuk menghubungi PH-nya atau Ibu Yuyunnya untuk kita duduk bareng. Ya, manakala saya bilang tadi momen ini kita gunakan sebaik mungkin untuk satu kata perdamaian tadi. Untuk kunci ke apartemen Bang yang katanya masih dipegang Bang Fajar Umbara gimana tuh Bang? Sejauh ini Bang Fajar sih tidak memegang kunci apa-apa ya dengan apartemennya itu. Beliau tidak pegang apa-apa sekarang. Ya, dan saya tidak terlalu arah ke sana. Saya bilang yang penting kasusnya bisa beres, kita bisa selesai dengan baik, bisa selesai dengan perdamaian. Itu aja sih yang Bang Fajar dia tidak memikirkan hal-hal itu dulu. Dia hanya pengen yang penting kasus ini tuh cepat beres, itu aja. Berarti kunci apartemen tidak di tangan Bang Fajar ya Bang? Karena pihak sana mengklaim kunci apartemen masih dipegang Bang Fajar. Ya Bang Fajar sekarang kan nggak pegang apa-apa, jangankan kunci, HP aja di dalam kan dia nggak pegang apa-apa.
Ya cuman celana sama bajunya aja. Kalau diklaim apa segala macam itu mengenai HP, dompet semua dia nggak ada pegang apa-apa. Nama juga di tahanan kan nggak boleh pegang kayak begitu. Jadi intinya di Pak Fajar nggak ada pegang kunci. Oke.